dukanya itu kita sering ditanyai, kamu dari bahasa besok kuliah mau ngapain? Besok mau jadi penulis atau mau jadi penerjemah, mau jadi guru bahasa. Kayak stigma orang nganggapnya tuh sempit gitu, padahal kan seluas itu ya. Maksudnya kalau kita mau explore lagi, luas banget bahasa itu. Bamzu, I'm Aldita and welcome back to my channel. Halo guys, so di edisi kali ini aku lagi ada di warung Prancis kampus aku, dan kita bakal ngobrol banyak seputar apa yang didapat dari bahasa. Stay tune. Bienvenue à warung Prancis. Nah, karena banyak banget ya yang ngira aku dari IPA SMA-nya, itu salah besar ya guys. Aku tuh emang suka sama matematika, cuma ya aku dari bahasa. Bangga banget, jadi aku bakal cerita banyak apa sih yang didapat dari bahasa SMA dan prospek kedepannya tuh gimana. Oke, udah dapat tempat yang PW dan aku bisa mulai sharing ke kalian ya. Pertanyaan pertama, kenapa pilih bahasa? Sebenarnya bahasa itu bukan pilihan aku awal banget, karena dulu aku tetap milih IPA dan aku udah ada planning aku pengen jadi arsitek, ambil desain interior. Tapi ketika SMA, guru aku itu di situ tuh mengarahkan aku tuh pantasnya di bahasa. Aku ada bakat di bahasa dan aku kayaknya tuh ya capable gitu jadi anak bahasa. Terus ya udah kan, aku menerima dari kata guruku itu. Juga aku dapat support dari papaku. Ya udah, aku dalemin tuh ilmu bahasa dan aku cari-cari. Pas SMP aku tuh pernah dia datang ke perpus, terus aku ngeliat buku tentang profesi PR, public relations. So dari situ aku kepikiran nih, oh iya dulu SMP aku pernah nemuin buku PR, dan pas SMA-nya aliyah, kenapa nggak coba ambil komunikasi ya? Kan dari bahasa ke komunikasi, meskipun komunikasi itu ranah soshum ya, tapi tetap bisa dikaitkan dengan bahasa, karena bahasa kan bagian dari komunikasi gitu. Jadi ya aku pilih bahasa karena bukan masalah jadi prioritas atau enggak, tapi emang bahasa itu jadi pilihan kedua. Jadi aku milih IPA sama bahasa, kalau IPS enggak. Karena dulu mindset anak Jaksel itu masih mikir kalau IPS itu anak buangan, padahal ternyata gue kuliahnya dari anak sosum karena ranah anak IPS. Oke, question kedua, apa aja yang dipelajari? Banyak banget ya, yang pasti lebih banyak mata pelajaran bahasa ya, kayak ada sastra Indonesia, sastra Inggris, habis itu ada bahasa Indonesia wajib, ada bahasa Inggris wajib. Terus karena di sekolahku itu minat bahasa asingnya bahasa Prancis, jadi yang aku pelajari ya Prancis. Terus ada juga antropologi budaya, dan dari situ juga aku makin nasionalisme, karena makin mengenal budaya Indonesia. Dan aku bersyukur dari sekolahku itu tuh dapat guru antropologi budayanya itu yang benar-benar apa ya, senang hati mencerminkan ke murid-muridnya untuk mencintai Indonesia, khususnya kelompok kita tuh yang marginal gitu kayak Papua. Nah, Papua itu kan masih kayak anak buangan banget kan. Aku suka banget dari metode belajarnya guruku itu, dan sampai sekarang aku dan teman-temanku tuh jadi punya empati lebih ke orang Papua. Next question, suka duka di jurusan bahasa. Sukanya karena aku suka dari awal, maksudnya kayak ya biasa aja gitu menerima. Aku ngerasa enjoy sih, kita jadi punya ilmu tersendiri, gimana cara kita mengkomunikasikan ide yang kita punya, terus gimana cara kita bicara ke orang lain, mempelajari budaya mereka dan sebagainya gitu kan. Terus juga anak bahasa tuh lebih terlihat santai karena nggak ada yang diberatkan gitu kan. Kalau IPS berat masalah ekonomi ya kan, ada hitung-hitungannya. IPA berat di masalah fisika, kimia gitu. Ke bahasa beratnya ya masalah sastra, karena yang kita analisis tuh
penulisan bahasanya, terus pakai redaksi kata kayak gini tuh pantas atau enggak gitu. Gitu sih. Kalau masalah santai, iya santai. Tapi kalau bagi aku nggak sesantai itu, karena bahasa tuh kembali lagi dukanya itu kita sering ditanyai, kamu dari bahasa besok kuliah mau ngapain? Besok mau jadi penulis atau mau jadi penerjemah, mau jadi guru bahasa. Kayak stigma orang nganggapnya tuh sempit gitu, padahal kan seluas itu ya. Maksudnya kalau kita mau explore lagi, luas banget bahasa itu. Mungkin itu sih dukanya, karena dapat stereotype dari orang-orang yang belum terbuka, maksudnya belum mau mempelajari posisi kita tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau kayak ini agak gimana gitu. Oke, next question. Persaingan bahasa dengan jurusan lain gimana? Persaingannya gimana ya? Ya gitu. Kalau dari aku pribadi, kalau ngomongin masalah realita yang aku dapat, ya mungkin kita terlihat terbelakang kayak buangan atau gimana gitu. Tapi kalau kita sendiri ya, kita ada inisiatif buat ngambil sisi positif dari jurusan kita, I think kita tetap ada sesuatu yang bisa kita unggulkan gitu. Kita bisa ngomong bahasa asing ya selain Inggris gitu. Terus kita juga punya pemahaman bahasa yang lebih mendetail gitu. And then untuk masalah penelitian pun ya, kalau masalah penelitian kita tetap bisa kok ikut kayak LKIR gitu. Cuma kita emang masuknya ke ranah sosial, penelitian kualitatif gitu. Waktu itu di sekolahku belum diberi kebebasan kalau bahasa tuh harus masuk, maksudnya bisa masuk kuantitatif, bisa masuk kualitatif. Jadi ya kita terbiasanya dengan ranah sosum, juga penelitiannya tuh yang berbau kualitatif gitu. Minat dan bakat selama di bahasa, minat dan bakat ya. Sebenarnya aku tuh ngerasa diri aku tuh beda dari teman-temanku, maksudnya temanku pada ambil kuliah prodi bahasa, kayak mereka tuh linear gitu, dari bahasa ya ambilnya bahasa Inggris, pendidikan bahasa Prancis dan sebagainya gitu. Aku ya nggak cuma aku sih untungnya, kayak yang bener ambil dari sosum ya, ada yang hukum, ada yang komunikasi gitu. Kalau ngomongin minat bakat, ya aku suka bahasa mungkin ya, karena aku punya interest, suka aja gitu kalau abroad gitu, study abroad, kuliah di luar negeri. Jadi dari hal itu yang bikin aku antusias sama bahasa asing. Kadang tuh pengen mempelajari semua bahasa asing, tapi sadar ya kalau nggak dimulai dari dini tuh kayak butuh effort lebih, sedangkan usia kita makin bertambah, kita harus dituntut bisa ini itu dan sebagainya. Tapi sekarang udah lebih ke let it flow aja. Kalau bakat ya ini ya, mungkin ternyata aku punya bakat public speaking dari orang tua juga mungkin. Terus bakat analytical thinking itu digunain banget sih. Menulis, I love menulis ya. Terus apa lagi ya? Ya itu sih. Bagaimana prospek masa depan jurusan bahasa? Kalau di sekolahku itu sekarang ya, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kudus, udah diistimewakan guys program bahasanya, sampai bahasa tuh dijadikan program unggulan. Terus ada boardingnya juga, jadi nggak cuma IPS doang ya, nggak cuma keagamaan doang, tapi bahasa juga ada boarding, ada program unggulan, dan mereka otomatis SPP-nya juga naik sih. Ya, prospek ke depan kembali lagi ke diri kita. Kalau kita mau bangkit, mau explore banyak, mau jadi salah satu bagian dari bahasa yang sukses, ya kita harus banyak mencari tahu, banyak effort, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru gitu. Jadi untuk masalah prospek ke depan, aku belum bisa jamin, karena itu kembali lagi ke kita masing-masing. Yang penting kita nggak kudet banget, kita mau terbuka dengan teknologi digital sekarang. Apa yang dibutuhin di masa depan itu kita coba pelajari skillnya step by step gitu. Ilmu bahasa itu tetap dibutuhkan kok guys, santai aja, karena itu emang dasarnya kita berkomunikasi gitu. Apa korelasi prodi kuliah dengan jurusan bahasa? Tadi di awal udah sempat aku bahas ya, dari bahasa ke komunikasi ya pasti ada. Karena bahasa itu salah satu bagian dari alat komunikasi gitu.
komunikasi verbal ya berarti. Apa rencana ke depan dengan prodi sekarang? Jadi PR yang bermanfaat bagi diri sendiri dan sekitar. Pengenku bagi diri sendiri dulu, karena kalau kita mau memberi manfaat ke orang lain tapi diri kita belum merasa nyaman kan susah ya. Vouloir c'est pouvoir. Aku suka banget sama quotes bahasa Prancis ini karena 3 kata aja tuh udah memberi makna yang banyak gitu. Dimana ada kemauan, di situ ada kemampuan. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada kan ya quotesnya tersendiri, tapi aku lebih suka pakai bahasa Prancis ini, lebih indah aja gitu. Dan untuk kamu yang dari bahasa, gak boleh minder, gak perlu insecure, karena kita punya keunggulan kita sendiri. Tugas kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain, kita cukup fokus, upgrade terus skill yang kita punya, yang bisa kita asah, dan kita bisa jadi diri kita yang terbaik gitu. Dan buat kalian yang bukan dari bahasa, dari IPA, IPS, keagamaan, dan banyak lagi, kita bisa loh berkolaborasi. Kenapa harus saling adu bacot dong bahasanya? Kenapa kita harus pakai saling saling mengunggulkan diri gitu kalau kita bisa berkolaborasi. See you in the next video.